Dalam presentasi dan rapat, terdapat beberapa jenis tindak tutur yang biasa dilakukan. Teori tindak tutur, diperkenalkan oleh Austin pada tahun 1962. Ia mengatakan bahwa kalimat sering dipakai untuk memberitakan perihal keadaan. Oleh sebab itu, pengucapan kalimat tertentu dalam keadaan tertentu harus dianggap sebagai pelaksanaan suatu tindakan. Austin membagi tindak tutur menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tindak lokusi, yaitu ini menyatakan sesuatu tanpa maksud tersembunyi tertentu. Yang kedua adalah ilokusi, ini menyampaikan sesuatu tapi mengandung makna tersembunyi. Dan yang ketiga adalah perlokusi, ini menyampaikan sesuatu dan mengharapkan ada tindakan. Kalau kita sederhanakan, yang pertama lokusi itu adalah makna yang tersurat, artinya langsung terlihat. Ilokusi adalah makna yang tersirat, tersembunyi. Sedangkan perlokusi adalah perpanjangan dari yang tersirat yang mengharapkan adanya tindakan. Selanjutnya dalam rujukan lain ada Wijana dan Rohmadi dalam tulisan mereka menyatakan bahwa ketiga tindakan tersebut juga ada dalam bahasa Indonesia. Pertama, tindak tutur lokusi, yaitu yang tersurat. Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Makna tuturan yang disampaikan biasanya adalah sebuah fakta atau keadaan yang sebenarnya. Dalam tindak tutur ini, informasi yang disampaikan tidak mengandung makna tersembunyi di baliknya. Kemudian dia juga tidak mengandung makna atau kehendak untuk suatu tindakan atau efek tertentu dari mitra tuturnya. Contoh, kalau kita baca tulisan kalimat ikan paus adalah binatang menyusui. Maknanya ya sesuai dengan yang tersurat, tidak ada yang tersirat di sana, tidak juga ada sesuatu tindakan yang diinginkan dari situ. Informasi yang kita lihat di sana ya hanya menyampaikan bahwa ada fakta bahwa ikan paus itu tergolong ke dalam jenis binatang menyusui atau binatang mamalia. Yang kedua, tindak tutur ilokusi atau yang tersirat ini berfungsi untuk menyampaikan atau menginformasikan sesuatu dan juga dapat melakukan sesuatu. Tindak tutur ini merupakan tindak tutur yang mengandung makna lain yang dikehendaki oleh sang penutur. Contoh, ketika ada orang tua yang menyatakan kepada anaknya, rambutmu sudah panjang. Ketika itu disampaikan oleh orang tua, kemungkinan besar yang diinginkan oleh orang tua tersebut adalah anaknya memotong rambut tersebut. Tetapi ketika itu disampaikan oleh seorang laki-laki kepada pacarnya misalnya, tindak tutur itu mengandung makna bahwa dia kagum terhadap pacarnya itu. Jadi bisa kita lihat di sini berbeda dengan tindak tutur lokusi yang pertama tadi. Tindak tutur ilokusi itu bisa dimaknai berbeda bergantung pada konteksnya. Yang terakhir adalah tindak tutur perlokusi. Ketika menyatakan tindak tutur ini, penutur berharap menimbulkan efek atau hasil tertentu. Misalnya tadi kalau kita lihat pada tindak tutur ilokusi itu ada harapan tertentu. Ketika orang tua menyatakan rambutmu sudah panjang kepada anaknya, orang tua itu ingin anaknya memotong rambut. Atau misalnya ketika ada orang berkata, kalau tadi mungkin cukup bisa ditangkap tindakan yang diinginkan. Pada contoh lain misalnya ketika ada pernyataan rumahnya jauh. Tuturan itu misalnya disampaikan oleh penutur kepada pimpinannya atau ketua organisasinya. Makna yang disampaikan di situ adalah orang yang dibicarakan tidak bisa terlalu aktif dalam organisasi misalnya. Efeknya jadi ada dampak, ada makna ilokusi yang tersirat di sana. Lalu dampak yang diharapkan adalah agar pimpinan atau pemimpin atau ketua tersebut tidak memberikan tugas yang berlebihan kepada orang yang dibicarakan tersebut. Pengetahuan kita tentang 3 jenis makna ini, 3 tindak tutur ini yang disampaikan oleh Austin pada tahun 1962 sangat bermanfaat sewaktu kita
mengikuti presentasi atau kita mengikuti rapat. Intinya pada suatu percakapan yang menggunakan bahasa lisan, kita tidak hanya memaknai pesan yang disampaikan oleh penutur hanya dari yang tersurat, tapi juga kita melihat yang tersirat dan juga kita bisa memikirkan apa yang perlu kita lakukan dalam bentuk tindakan. Ikuti Nara Bahasa di media sosial lainnya dengan nama pengguna Nara Bahasa.